Abuya, apa hukum menyakiti diri sendiri seperti menyayat di tangan dengan kode tertentu yang hari ini menjadi tren para pemuda Gen Z? Wah. Apa dalil yang paling rojih? Masya Allah. Ini kayak pertanyaan UTS saja. Soal imtihan. Yang diuji Abuya. Ya betul ya. Anak sekarang itu seperti belimbing sayur. Mudah jatuh. Tetangga kami seberang rumah itu ada pohon belimbing sayur, yang belimbing tunjuk panjang-panjang. Mudah jatuh. Padahal mestinya seorang muslim kamil itu seperti pohon kurma. Ya, angkatan 2 sudah belajar itu hadisnya. Angkatan 1. Bukan seperti belimbing sayur. Ada masalah sedikit rapuh. Ada masalah sedikit jatuh. Ada masalah sedikit menyayat tangan. Dan cara menyayatnya sekalinya ada tekniknya. Kami pelajari itu tekniknya. Tapi ini bukan untuk tutorial ya, jadi jangan itu. Silet itu dipegang ujungnya. Ya, jadi dipegang ujungnya kemudian disayatkan ke kulit. Jadi yang terluka itu hanya bagian kulit luar. Istilah orang biologi namanya kulit epidermis. Jadi cara megangnya begitu tadi, hanya ujungnya. Karena kalau nggak dipegang ujungnya wassalam. Ya. Bukan malaikat rahmat yang turun, tapi malaikat azab. Na'udzubillah. Apa hukumnya? Haram. Allah Ta'ala menyatakan wala taqtulu anfusakum. Allah saja mengatakan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu terhadap kalian Maha Penyayang. Allah itulah sayang terhadap diri kita. Masa kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri? Kan Allah sayang sama kita. Kita ini dijamin Allah. Kita tidur, jantung kita tidak tidur. Tetap bekerja. Gak pernah jantung kita minta libur gitu. Libur Imlek atau libur Isra Mi'raj. Enggak kan? Enggak pernah minta libur. Kerja terus jantung itu. Itu bukti sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Mata kita berkedip setiap waktu tanpa kita instruksi. Yang kalau enggak berkedip maka kering mata kita, enggak bisa melihat. Coba. Gigi kita tumbuh sampai batas tertentu. Bayangkan kalau gigi kita terus tumbuh seperti rambut kita. Keluar taring. Yang cantik gak kelihatan cantik, tapi mengerikan. Yang ganteng juga kelihatan mengerikan. Bulu mata kita lihat, tumbuh sampai batas tertentu, tidak tumbuh seperti rambut kita. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut di kepala. Repot kita motongnya. Ya enggak? Masya Allah. Jadi sayangnya Allah lawan kita gitu loh. Innallaha kana bikum rahimah. Allah itu terhadap kalian itu Maha Penyayang. Maka wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian menyakiti, jangan sampai membunuh diri kalian sendiri. Diceritakan dalam satu riwayat. Amr bin As, ayah dari hadis yang kita bahas pagi tadi. Pagi tadi anaknya meriwayatkan. Ini Abdullah bin Amr bin As, Abu Muhammad. Itu ceritakan dalam satu peperangan namanya Zatus Salasil. Kata beliau apa? Ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya itu mimpi, kata beliau, mimpi basah di malam yang sangat dingin. Padahal besok subuhnya beliau itu sebagai pimpinan pasukan, Amr bin As ini panglima perang yang menaklukkan kota Mesir sampai akhirnya jadi wali Mesir. Gitu. Saya memimpin sholat. Tapi junub, hari dingin. Akhirnya beliau lakukan, beliau bertayamum. Beliau bertayamum, tidak mandi besar. Lalu kemudian ketika pulang ke Madinah, para sahabat itu cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, Amr bin As mimpin kami sholat subuh, sementara dia dalam keadaan junub. Ya kan gak asah, kan imamnya junub, hadis besar. Lalu Rasulullah yang dilapori nggak langsung vonis. Nah itu hebatnya Nabi kita. Rasul nggak vonis. Cek dulu, cek tabayun dulu. Ya Amr, salaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr, apakah engkau sholat mengimami sahabat-sahabat engkau sedang engkau dalam keadaan junub? Lalu cerita Amr bin As.
Qultu ya Rasulullah, saya mimpi hari itu malam luar biasa. Kalau saya kemudian mandi junub seperti mandi biasa, yakni isolul ma ila jami'il badan, itu mungkin akan timbul doror bagi saya Rasulullah. Ahlaku, bahaya itu bagi saya. An ahlaka kata beliau. Padahal Allah menyatakan, saya ingat Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Lalu kata beliau, fatayammamtu summa shalaitu. Saya bertayamum kemudian saya salat. Fatuhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian tertawa. Tawanya Nabi itu hukum. Kalau tawanya kita apa? Gak jelas. Ngelihat kucing ketawa. Ngelihat apa ketawa. Nah, kalau tawanya Nabi itu hukum. Angkatan 1 yang sudah belajar syarah waraqat, kita baru saja membahas tentang iqrarun Nabi. Ya kan? Iqrar Nabi atas qaul sahabat ka qaulihi. Itu seperti ucapannya Nabi. Wa iqrarun Nabi bi fi'li sahabah ka fi'lihi. Kan begitu. Persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat itu seperti perbuatan Nabi. Padahal Nabi itu sahibus syariah. Nabi itu adalah pemilik syariah, pembawa syariah. Dan persetujuan Nabi itu ada dua. Ada yang Nabi hadir langsung di majelis ketika kejadian itu terjadi. Nabi melihat atau Nabi mendengar, seperti Nabi melihat Khalid bin Walid makan dob. Ya, apa? Kadal atau biawak gurun pasir. Nabi lihat. Nabi mendiamkan. Berarti itu menjadi takrir Nabi. Atau Nabi mendengar, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar, menetapkan bahwa orang yang membunuh dalam jihad fisabilillah berhak atas pakaian yang dipakai oleh orang yang terbunuh, orang kafir yang terbunuh. Nabi menyetujuinya. Atau yang kedua, takrir Nabi, yang Nabi tidak hadir di majelis itu, tapi peristiwa itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ini, Nabi tidak hadir ketika para sahabat melakukan perang yang disebut dengan perang Dzatus Salasil. Tapi kemudian ketika sahabat pulang, sahabat cerita. Nah, ceritanya itu tadi, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa dan tawanya Nabi itu adalah persetujuan. Persetujuan tentang apa? Persetujuan tentang tidak boleh kita itu membunuh diri kita sendiri. Tidak boleh kita itu menyakiti diri kita sendiri. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menghantarkan mudarat bagi diri kita sendiri. Termasuk tadi dengan menyayat-nyayat tangan. Bayangkan pas menyayat dalam keadaan ngantuk. Nah, tutorialnya itu nggak jalan. Nah, akhirnya tersayat urat nadi. Lalu darahnya mengucur, mencurat tanpa bisa dihentikan, tidak sempat dihentikan. Lalu kemudian innalillah, ayo husnul khotimah atau su'ul khotimah ini. Padahal doanya tadi apa? Istiqomah wa husnal khotimah. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Karena jatuhnya dia orang yang bunuh diri. Dalam hadis disebutkan ada orang yang nanti di neraka itu menyayat, memotong tangannya dengan besi. Ada yang menusuk, ada yang loncat dari ketinggian. Karena ternyata dulu matinya dia dengan cara bunuh diri. Ada yang kemudian minum racun. Ya, karena dulu dia mati bunuh diri dengan cara minum racun. Na'udzubillah. Jadi kalau santri MDN jangan begitulah. Jangan jadi generasi yang rapuh, yang ada masalah sayat-sayat tangan. Jadilah seperti pohon kurma yang tidak mudah rontok. Semua bagian dari tubuhnya, dari pohon kurma itu memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, demikian.